Karena kita udah memasuki Ramadan, bagi yang berpuasa, kadang itu kita merasa bosan sendiri ketika memasuki waktu hampir buka puasa. Nah, aku punya rekomendasi anime bagi kalian yang ngabuburitnya cuma di rumah aja, gak keluyuran sana sini ikut-ikutan war takjil. Dan tenang saja, anime-anime yang aku rekomendasikan tentu saja aman ditonton ketika sedang berpuasa. Oke, pertama ada Nonon Biori. Anime ini menceritakan kehidupan bocil-bocil di pedesaan, menceritakan Hotaro Ichijo yang merupakan anak kota Tokyo pindah ke sebuah desa terpencil bernama Asahigaoka karena pekerjaan ayahnya. Hotaro yang dulunya berada di kota dan terbiasa dengan keramaian kota merasa terkejut dengan keadaan yang ada di desa, karena di desanya yang sekarang tidak ada tos serba, bis cuma datang setiap 2 jam, dan sekolahnya pun bercampur SMP dengan SD. Apalagi siswanya bisa dihitung dengan jari, cuma berlima. Walaupun tidak lagi sama dengan tempat tinggal sebelumnya, Hotaro bisa beradaptasi dan dia merasa senang berada di desa berkat teman-teman sekolahnya. Hotaro menemukan dan melakukan berbagai hal menarik bersama teman-temannya yang tidak pernah ia lakukan ketika di kota. Anime ini sangat seru untuk ditonton, apalagi bagi kalian yang suka dengan genre slice of life. Dan jika kalian dulunya tinggal di desa pada zaman internet belum seperti sekarang, kalian akan merasakan perasaan nostalgia. Aku sendiri ketika nonton ini anime sangat-sangat nostalgia. Masa dimana aku sering main sama teman-teman, nombak ikan, mancing ikan, mandi nyebrangin sungai, bikin markas-markasan, main layangan, ngejar layangan, bejukungan dan lainnya. Itu adalah masa-masa paling indah, masa dimana aku nggak perlu mikirin realita dunia. Kedua, Barakamon. Anime yang menceritakan Handa Seisu, seorang seniman kaligrafi yang diasingkan ke sebuah pulau oleh ayahnya sendiri. Karena apa? Karena menampar seorang kritikus setelah kritikus tersebut menyebut karya Handa sebagai karya yang tidak orisinil. Handa adalah seniman kaligrafi yang sedang naik daun. Dia tampan, muda, berbakat, tapi sayangnya Handa itu sombong dan sulit mengendalikan emosinya atau temperamental lah. Itulah kenapa dia sampai menampar kritikus yang menyebut karyanya tidak orisinil. Selama pengasingan ini, Handa jauh dari kehidupan kota, hidup di pulau yang memiliki kerukunan yang kuat antar warganya. Handa yang sering menyendiri kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di tempat barunya. Bukan cuma itu, Handa bertemu dengan banyak orang dengan kepribadian yang random. Yang menarik dari anime ini adalah bagaimana Handa mengembangkan skillnya dan menemukan jati diri di tengah-tengah kelakuan warganya yang random itu. Apalagi kalau udah berurusan dengan si bocil kematian Naru. Ketiga, Working, bercerita tentang kegiatan yang ada di tempat kerja, lebih tepatnya di sebuah family resto. So Takanashi yang sangat menyukai hal-hal kecil dan imut bertemu dengan Popura Tanishima yang merekrutnya bekerja di sebuah family resto bernama Wagnaria. Karena sifat Takanashi yang suka hal-hal kecil dan imut, kebetulan Tanishima memiliki perawakan kecil walaupun dia adalah anak SMA. Tentu saja Takanashi tidak dapat menolakkan ajakan Tanishima. Ketika masuk dan bekerja di Wagnaria, sekilas Takanashi berpikir kalau para pekerja yang ada sangat normal dan mereka bekerja dengan baik-baik aja gitu pada awalnya. Namun pemikiran tersebut hanya bertahan sebentar karena ternyata semua staf Wagnaria memiliki sifat yang unik. Mulai dari karyawan sampai manajernya nggak ada yang normal. Staf yang tidak normal dan unik ini berkumpul di satu tempat di sebuah family resto. Banyak kejadian-kejadian lucu dan tentu saja tidak membosankan untuk kita tonton. Keempat, Emiya-san Chinokyo no Gohan. Ini adalah bagian dari seri Fate. Namun berbeda dengan seri Fate pada umumnya yang menyajikan pertarungan papung-papung sana sini, di anime Emiya-san Chinokyo no Gohan, kalian gak akan menemukan hal-hal tersebut. Di sini kita akan disajikan kehidupan damai di kota Fuyuki dengan keberadaan master dan servan mereka. Shiro pada dasarnya adalah anak muda yang suka memasak. Di kediamannya dialah yang menyajikan makanan. Setiap harinya Shiro pergi ke pasar menjelajah mencari bahan-bahan berbeda yang bisa dia gunakan untuk memasak. Keterampilan masak Shiro sendiri sudah terkenal di lingkungannya. Kediaman Shiro sering kedatangan tamu hanya untuk makan.
Anime ini nggak akan membuat kalian bosan. Setiap episodenya, makanan yang disajikan berbeda. Apalagi melihat kehangatan para master dan servan duduk dan makan bersama. Kapan lagi kalian bisa melihat saber seimut ini, cuy? Yang terakhir, Tanaka-kun wa Itsumo Kedaruge, menceritakan Tanaka, seorang siswa SMA yang memiliki jalan hidup kemalasan. Dia adalah orang yang bisa tidur dimanapun, berharap agar hari-harinya selalu bisa bermalas-malasan. Dia juga selalu mencari cara bagaimana bermalas-malasan dengan lebih efisien. Sampai-sampai dia ingin mempelajari skill untuk menghindari hujan. Bahkan nih ya, dia itu pernah ingin meminta pertanggungjawaban dari dewa karena tidak mengabulkan doanya. Dan doanya apa? Doanya hanya ingin bermalas-malasan. Anime ini menjadi menarik karena bagaimana teman-teman Tanaka menanggapi kemalasannya Tanaka. Mereka nggak pernah menjelekkan Tanaka karena dia malas, tapi mereka itu malah respect. Nah, aneh kan? Mungkin kalian yang suka bermalas-malasan bisa nonton ini anime dan belajar dari Tanaka bagaimana caranya bisa bermalas-malasan yang profesional. Dengan nuansa dan damainya kehidupan Tanaka, anime ini cocok banget ditonton ketika ngabuburit. Mungkin bisa saja kalian sampai ngelupain waktu karena hanyut dengan kemalasannya Tanaka. Oke kawan, itulah beberapa anime yang aku rekomendasikan untuk menemani ngabuburit kalian. Mungkin agak terlambat ya aku bikinnya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Nah, menurut kalian anime apa lagi yang cocok ditonton waktu ngabuburit? Tulis aja di kolom komentar.